Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kawan-kawan di kanal bahasa. Kita memasuki di part 15. Kita akan membahas bahasa Inggris ya kawan-kawan. Sebelumnya kita berbahasa Arab, kita masuk ke bahasa Inggris. Kita masuk ke part 15, memahami object of preposition beserta soal-soal model TOEFL permainan baru atau new game. Baik, kita bahas saja objek preposisi. Apa itu objek preposisi? Adalah objek yang mengikuti preposisi di mana dapat berupa noun, kata benda, pronoun, kata ganti, gerund, atau noun clause. Macam-macamnya ada in, at, ya, ada in, ada at, kemudian of, to, by, behind, on, about, above, after, beside, between, due to, because of, for, from, into, like, next to, since, along, alongside, during, beyond, with, and without. Ya, itu adalah bagian dari macam-macam yang disebut dengan objek preposisi. Kita langsung saja ke soal-soal ya, untuk menentukan mana objek preposisi dan mana subjek dan verb. Kita harus tahu kawan-kawan bahwasanya untuk menjawab soal kita harus tentukan dulu mana subjeknya, mana verbnya. Namun dalam soal ini kawan-kawan harus memperhatikan karena ada penentunya adalah benar atau salah ya. Jadi di gambar kuning itu tulisan berwarna kuning itu ditentukan dijawab benar atau salah, kemudian tentukan subjek dan verbnya, kemudian preposisi sebagai kajian berikut. Ini nomor 1 jawabannya adalah incorrect. Salah ya. Kenapa? Karena di soal ini, karena di soal ini itu tidak ada verbnya. Kita buktikan ya. Subjeknya mana? Subjeknya ini, instruction. Ini subjek. Ya, ini subjek. To exam ini menjadi preposisi. Terus preposisi berikutnya mana lagi? Ini on. Terus verbnya mana? Verbnya harusnya taruh di sini nih. Di setelah nomor 6. Ini harus di sini preposisi. Ini preposisi. Kenapa? Karena ini adalah kata kerja, kalimatnya present. Nah, ini present kalimatnya, terus subjeknya instructions, yang mana ada huruf S, ini jamak berarti itu kata gantinya they. They berarti di sini harus apa? Setelah they, itu verbnya apa? Are. Nah, itu jawabannya are. Berarti dibaca adalah the instructions to the examination on page 6 are unclear. Nah, ini adalah menjadi complement. Ini komplementnya. Lambangnya C. Paham ya kawan-kawan? Sambil memperhatikan, nanti kawan-kawan bisa mencatat. Kemudian nomor 2, because of the raining, the roads are muddy. Karena hujan, jalan-jalan berlumpur. Ini benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Oke, tentukan subjeknya dulu. Subjeknya adalah S. Ini bukan subjek kawan-kawan, ini adalah preposisi. Ingat ya, preposisi itu tidak bisa menjadi subjek ataupun objek. Jadi preposisi hanya sebagai imbuhan kata ya, atau penjelas, kata penjelas. Baik, terus subjek, verbnya mana? Ini are, ini verbnya ya, madinya menjadi complement. Ya, berarti benar ya. Nomor 3, during the week, eat lunch in the cafeteria. Ini jawabannya apa? Jawabannya apa? Jawabannya adalah incorrect. Kenapa salah? Ingat ya, kita harus cari subjeknya dulu, habis itu verb. Ini during itu adalah menjadi preposisi. Preposisi. Kemudian ini eat the week, ini nyambung ke during. Eat itu adalah kata kerja, verb. Oke, eat ini. Berarti kita harus cari verbnya, cari subjek. Berarti mana? Nah, ini jawabannya adalah bisa they, bisa we, bisa I, bisa you. Kenapa nggak bisa he, she, it? Tidak bisa. Kalau he, she, it itu it-nya ada ketambahan s. Kalau he, she, it, di it ini ada ketambahan s. Oke, berarti ini subjeknya di they, we, I, you. Milih saja salah satu. Kemudian eat lunch. Lunch ini menjadi objek. Nah, ini preposisinya in. Ini 1, 2, ini preposisi. Ada 2 preposisi berarti ya. Oke, bisa dipahami ya. Nomor 4, in the school after studying was tired. Jawabannya adalah salah lagi. Kenapa salah?
Karena kita harus cari subjeknya, harus cari verbnya. Ini in. Ini in itu preposisi, ini juga preposisi after. Kemudian ini apa? Nah, ini after studying itu nyambung ya. Jadi objek preposisi adalah setelah preposisi. Ini objek preposisinya, ini objek preposisinya. Berarti kurang subjek mana? Nah, she-nya. He atau she was tired. Milih salah satu. Kenapa? Kenapa nggak Dewi Ayu? Bukan karena wasnya ini adalah subjek verbnya. Verbnya adalah was, berarti cari subjeknya yang sepadan. Berarti he atau she. Bisa dimengerti ya? Nomor 5. In the summer, the trip to the mountains is our favorite trip. Oke, jawabannya adalah correct. Oke, kita buktikan mana yang benar. Mana subjeknya? Oke, in ini preposisi, objeknya mana? Ini objeknya. Ada the. Nah, the ini tidak ada preposisi di depannya, berarti ini sah menjadi subjek ya. Ini sah menjadi subjek. Kemudian setelah trip ada preposisi lagi di sini, ini preposisi. Objek preposisinya mana? Ini objek preposisi. Ini is menjadi verb, ini is menjadi verb, berarti jawabannya adalah correct, benar. Berarti subjeknya adalah the trip ya. Preposisinya ada berapa? Ada 2, in dan to. Subjeknya the trip. Jadi kuncinya untuk bisa menebak subjek dan verb itu seandainya ya, seandainya ini dicoret, ini tetap sama menjadi kalimat. Jadi langsung the trip is our favorite trip. Jadi perjalanan itu adalah perjalanan kesukaan kita. Jadi mengerti ya? Oke. Nomor 6. In the box on the top shelf of the cupboard of the house. Mana? Ayo. Ini jawabannya adalah salah. Kenapa? Kira-kira apa? Nomor 6 ini tidak ada subjek dan tidak ada verb. Kenapa? Kita cari preposisinya dulu. Ini preposisi 1, preposisi berikutnya 2, preposisi berikutnya 3, preposisi berikutnya 4. Ada 4 preposisi. Ingat, preposisi tidak bisa menjadi subjek. Oke? Apalagi tidak ada verbnya. Berarti kita harus menciptakan subjek dan verb. Nah, kayak gini. There is a ball. Nah, ini there is a ball ini taruh di depan kalimat sebelum in boleh atau di belakang house. Ya, jadi terjemahnya seperti ini. Ada sebuah bola di dalam sebuah kotak di atas rak dari lemari di rumah itu. Kayak gitu caranya ya. Oke kawan-kawan, langsung catat saja sebelum kita lanjut ke soal berikutnya. Jelas ya? Oke, nomor 7. With her bag in her hand runs into the doors. Berarti apa? Jawabannya incorrect lagi. Kita cari jawabannya apa yang menjadi salah. Salahnya mana? Ini salahnya, cari dulu preposisinya with. Kemudian into, ini preposisi. Ini apa ini? Ya ini preposisi juga. Berarti verbnya mana? Verbnya adalah runs. Oke, ada verbnya. Ini verb 1 ya. Berarti kita harus cari. Itu run ada s-nya. Berarti kalau ada kata kerja yang ketambahan s, berarti kita harus cari subjek yang bisa cocok dengan kata kerja plus s. Jadi jawabannya adalah jelas. She. Kenapa she bukan she? Ingat, di sini ada her hand. Di sini ada her. Berarti untuk perempuan. Kalau seperti itu kita harus cari subjeknya adalah she. Ini koma. Jadi with her bag in her hand, she runs into the door. Jadi seperti itu ya. Nomor 8. At 5 o'clock in the morning, the alarm clock on the table beside the bed rings. Oke, jawabannya adalah correct. Oke, cari subjeknya mana dulu? Preposisinya dulu ya. Preposisi 1 at, kemudian in, kemudian apa lagi? On. Kemudian apa lagi? Bisa. Ini preposisi ya. Oke. Kenapa kok tahu preposisinya itu, Pak? Ya, itu karena kita harus sering-sering membaca buku tulisan bahasa Inggris supaya tahu. Kalau nggak tahu ya preposisi tetap nggak akan tahu. Kita harus tahu dulu. Tapi ya pelan-pelan saja kita juga akan nanti tahu apa itu preposisi dan objeknya. Oke, kita langsung ke cari subjeknya. Subjeknya adalah subjek ini, the alarm. Kenapa kok bisa? Karena di depan the ini tidak ada preposisi. Di sini nggak ada preposisi, berarti aman. Kita langsung tunjuk menjadi subjek, ya. Terus verbnya mana? Verbnya adalah ring ini, verbnya, verb 1. Verb 1 ini.
Oke, the alarm clock bunyi. Jadi jam 5 di pagi hari terjemahannya ya. Jam 5 di pagi hari, alarm clock jam dering itu di atas meja, beside the bed, di samping kursi, di samping tempat tidur, rings, berdering. Itu adalah soal-soal 1 sampai 8. Berikutnya, benar atau salah? Ini soal berikutnya ya, supaya kita memperkaya pemahaman. Langsung, during the conference in the office talk about the economy. Nomor 1, selama conference di kantor berbicara tentang. Salah atau benar? Jawabannya adalah salah, incorrect. Kenapa? Oke, kita langsung cari dulu mana subjek. Ini preposisinya during 1. Ini preposisi. Nggak ada lagi ya. Ini juga preposisi. Berarti mana? Ini verb. In the office. Ini verbnya. Cari subjeknya. Subjeknya mana? Nah ini. He, she, they, we, are, you. Kenapa ini pola past tense? Jadi verbnya ini verb berapa? Ini verb 2. Ini itu verb 2. Jadi kalau verb 2 subjeknya boleh semuanya. Yang penting manusia. Paham ya? Langsung ke nomor 2. The doctor gave the patient a prescription. Ini benar. Mana subjeknya? Subjeknya adalah the doctor. Subjek. Ini verbnya. Verb berapa? Verb 2. Kok bisa? Ya tahu verb 2. Karena verb satunya give. Ini pola past tense. Nomor 3. The tall trees along the road. Jawabannya adalah incorrect. Oke, kita langsung subjeknya mana? Nah, ini subjeknya. Ini alongnya apa? Ini menjadi preposisi alongnya. Ini preposisi. The tall trees itu subjek. Mana verbnya? Verbnya harus ditulis are. Kenapa are bukan is? Karena are itu banyak. Buktinya mana? Ada s-nya di subjek. Itu jamak. Berarti kata-katanya they are along the road, artinya pohon-pohon yang tinggi itu ada di sepanjang jalan. Itu nomor 3. Nomor 4. The watch in the box needs a battery. Jawabannya adalah correct. Buktinya mana? Oke, ini subjek. Preposisinya mana? Ini preposisi. Ya, preposisinya 1. Ya, in the box itu berarti objek preposisi, dan preposisi ini menjadi verb utama, verb 1. Oke, berarti jelas benar ya. Nomor 5, the pleasantly greets everyone in all the classes. Kira-kira kawan-kawan tahu jawabannya? Ini udah jelas jawabannya salah. Kenapa? Ini tidak ada subjeknya, ini adanya greets, menyapa. Verb 1 ya. Jawabannya adalah he, she, atau nama orang, ini dalam kurung. Kenapa kok bukan they, we, are, you? Tidak bisa, karena ada kata kerjanya ada s. Kalau ada s-nya berarti he, she, seperti itu. Ya, untuk he, she atau nama orang tapi satu orang saja. Jelas? Nomor 6. The rice on the plate needs to be eaten. Ini benar ini. Kenapa? Subjeknya adalah rice. Ini subjek. Ini preposisi on. Ini menjadi verb. Verb 1. Berarti polanya present. Jelas ya? Subjeknya rice dan verbnya needs. Jadi masih di atas piring harus dimakan. Nomor 7. In business, there is both the problem and the solution. Jawabannya adalah, ayo berapa? Jawabannya adalah correct. Kenapa? Ini subjeknya ada. Ini subjek, ini preposisi dan objek preposisinya. Verbnya mana? Verbnya adalah is. Verb ya. Sudah selesai. Oke, benar ya. Ada di dalam bisnis. Ini koma bisa biar untuk jelas. Dalam bisnis ada saja tentang masalah dan solusi. Nomor 8 terakhir, the plane from Jakarta landing the airport. Jawabannya incorrect. Mana subjeknya? Subjeknya adalah the plane. Terus from Jakarta ini preposisinya, preposisi dan objek preposisi, kurang verb. Verbnya is. Kenapa is? Karena plane. Plane-nya berapa? 1. Berarti harus is. Itu saja sih kawan-kawan dalam memahami objek preposisi. Oke, sebelum penutupan. Sebelum penutup, kawan-kawan harus tahu objek preposisi itu haram ya, tidak boleh menjadi subjek ataupun objek, itu hanya kalimat penjelas. Jadi subjek itu ada sendiri ya. Subjek itu ciri-cirinya bisa awalannya the, atau an atau nama langsung. Itu ciri-ciri subjek. Begitu pula dengan objek. Tapi kalau objek preposisi tidak bisa menjadi subjek atau objek. Bahkan verb apalagi itu nggak bisa. Terima kasih, itu saja. Kita kembali ke kanal bahasa dalam part 16. Mudah-mudahan dipahami.
Terima kasih. Assalamualaikum.